Sekarang kita bahas faraidut tayammum. Disimak Fathul Qoribnya yang di dalam, itu yang di dalam ya. Wa faraiduhu arba'atu asya'a ahaduha an-niyatu wa fi ba'din nusakhi arba'u khisalin niyatul fardhi. Fardunya tayamum, kalau fardu berarti harus dilakukan. Ada satu cacat, maka tayamumnya tidak. Fardunya tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Niatnya seperti apa? Niatnya nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Wa fi ba'din nusakhi arba'u khisalin niyatul fardhi. Dalam sebagian redaksi kitab-kitab yang lain, ungkapannya pakai bahasa arba'u khisalin. Kalau di kitab takribnya pakai arba'atu asya'a. Sama. Arba'u khisalin sama arba'atu asya'a itu sama. Jadi beliau ini cuma menjelaskan perbedaan redaksi kitab lain dengan kitab takribnya. Kalau takrib pakai arba'atu asya'a, di kitab lain pakai arba'u khisalin. Niyatul fardhi, niat fardhi. Pokoknya harus ada kata fardunya. Kalau tidak ada kata fardunya, maka tidak sah. Nawaitu tayammum alistibahati muftakirin ilal wudu fardhan lillahi. Saya niat tayamum untuk bisa melakukan sesuatu yang dibutuhkan untuk berwudu. Jadi tayamum ini adalah bersesuci yang sifatnya alternatif, darurat, karena tidak ada air misalkan, atau ada air karena tidak bisa menggunakan, karena kalau digunakan nanti tambah sakit, maka solusinya tayamum. Nah, makanya bahasa ungkapan niatnya pakai saya niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan sholat. Atau saya niat tayamum supaya diperbolehkan apa-apa yang supaya diperbolehkan melakukan apa saja yang membutuhkan wudhu. Seperti apa? Seperti ngaji Al-Quran, kan butuh untuk wudhu. Seperti mau sholat, seperti mau apalagi yang dibutuhkan wudhu, sholat jenazah dan lain sebagainya, itu kan butuh untuk wudhu. Paham ya? Sekarang fa innawa, disimak lagi, fa innawa al mutayammimu al fardha wan nafla istibahahuma. Kalau ada orang niat, ini orang mutayammim, maksudnya orang yang mau melakukan tayamum, niat fardu dan niat sunnah. Maksudnya dia niat untuk melaksanakan sholat fardu dan niat untuk melakukan sholat sunnah. Contoh misalkan mau sholat duhur plus sholat sunnah ba'diyah duhur, ya. Terus dia niat begini, saya niat tayamum supaya diperbolehkan untuk melakukan sholat duhur dan sholat sunnah ba'diyah duhur fardhon lillahi ta'ala, usap pakai debu. Niatnya seperti itu, maka istabahahuma begitu ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ifta'ala istabahahuma. Maka boleh
melakukan kedua-duanya sesuai niatnya. Ya enggak? Dia niat tayamumnya tadi untuk melaksanakan supaya diperbolehkan melaksanakan sholat duhur, supaya juga diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah duhur. Maka boleh melakukan sholat kedua-duanya. Satu, itu contoh far'iyah. Kemudian awil fardhu faqat istabaha ma'ahu an-naflu. Sekarang niatnya cuma fardu saja, maka masih boleh melaksanakan sholat sunnah. Misalkan niat begini, nawaitu tayammum al-istibahati sholati dhuhri fardhon lillahi ta'ala. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan melaksanakan sholat zuhur saja, fardhu karena Allah. Maka dengan niat demikian masih bisa melakukan sholat sunnah. Wa sholatil janazati aidan, dan juga boleh melaksanakan sholat jenazah. Jadi dapat satu niat tapi bisa mendapatkan beberapa pekerjaan sholat. Bisa digunakan sholat fardu duhur, bisa digunakan sholat sunnah, bisa digunakan sholat jenazah. Nah, paham ya? Terus awin nafla faqat lam yastabih ma'ahul fardu, atau dia niatnya supaya diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah saja, maka dia tidak boleh melakukan sholat fardu. Paham? Jadi niatnya begini, mau sholat hajat tengah malam atau sholat tahajud, dia niat tayamumnya begini, saya niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan sholat hajat fardhu lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Maka niat seperti ini tidak bisa digunakan untuk sholat fardu. Ya, tidak bisa digunakan untuk sholat fardu. Sebentar lagi subuh, maka harus ambil tayamum lagi. Bab tayamum bukan bab wudu. Ya. Maka harus tayamum lagi. Karena tadi cuman niat sunnah. Kalau sunnah tidak mencakup fardu, tapi kalau fardu mencakup sunnah. Wa kadza law nawas salata. Begitu juga seandainya dia hanya niat melakukan sholat, tidak ada unsur niat mau melaksanakan sholat fardu atau sunnah, pokoknya sholat. Begini, saya niat tayamum supaya bisa melakukan sholat. Diumumkan, maksudnya tidak tidak memperjelas, ya pokoknya sholat begitu. Maka itu tidak bisa mencakup sholat apa? Sholat fardu. Kemudian wajibu qarnun niyat titayammumi binaqli turabi lil wajhi wal yadaini. Dalam niat ini harus disertakan dengan memindah debu kepada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, wastidamati hadhihin niyah, wastidamatu hadhihin niyati ila masi syai'in minal wajhi. Kewajiban untuk menyertakan niat saat tayamum ketika memindah debu kepada wajah dan kedua tangan. Contohnya begini ya, kalau sudah ada
debu di depan kita sudah disiapkan, maka niatnya saat kita memukulkan tangan kita kepada debu. Dari situ kita mulai niat. Ya, kalau wudhu itu mulai niatnya saat air sampai di. Kalau tayamum ini saat tangan kita menyentuh debu ini. Nawaitu, saya niat tayamum. Dan niat itu berlangsung. Niat itu berlangsung sampai mengusap sesuatu dari wajah. Jadi proses dari sini kita menepukkan tangan kepada debu, dari sini terus itu berlangsung niatnya sampai tangan kita menyentuh muka. Paham ya? Walau ahdasa ba'da naklit turab lam yamsah bidzalika turabi bal yanqulu ghairahu. Kalau orang itu hadas setelah memindah debu, maka dia tidak boleh mengusap dengan debu yang ada di tangannya itu, tapi harus pindah pada yang lain. Paham nggak? Jadi ini debu, seret, mulai menyentuh tangan, mulai menyentuh debu ini, kemudian langsung niat. Nawaitu sama ya, bersamaan dengan tangan menyentuh debu, langsung niat. Di pertengahan ngangkat tangan menuju wajah, sebelum sampai wajah ternyata ngentut, hadas. Ya enggak, maka debu ini tidak bisa dilanjutkan, harus buang, ganti debu yang kemudian wasalisu, fardunya tayamum yang kedua dan yang ketiga adalah mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Jadi begini, yang pertama mengusap, yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah. Cara ngusapnya begini, yang penting diperkirakan rata lah ya. Ini tangan sudah ada debu, sudah ada debu. Nanti begini, seret, itu, jelas. Yang penting diperkirakan rata, mulai dari dahi bagian atas ini ke bawah, seret. Ininya jangan nempel dulu, ambil ujung-ujungnya dulu. Ambil ujung-ujungnya dulu. Nanti bagian sini untuk bagian bawahnya, dagu ini. Jangan langsung nempel begini. Jangan langsung nempel semua. Ambil bagian atasnya dulu, tangannya yang nempel, terus ke bawah sambil lalu ditekan. Akhirnya di sini masih tersisa untuk bagian bawahnya. Paham ya? Kemudian yang kedua, yang ketiga mengusap tangan. Mengusap tangan caranya begini. Setelah wajah kita pindah ke tangan. Ya. Kalau debu habis dari muka, kita gesek-gesek dulu begini tangannya karena habis mengusap muka. Terus ambil lagi debunya, praktek di tangan begini. Ambil bagian ujung sini, bagian ujung ketemu ujung, ya, seret ke bawah, terus sampai sini muter, sampai siku muter begini. Jadi yang belum nempel, karena tadi diambil bagian bawahnya begini dan bagian ujung, seret sampai sini muter,
Nah, ini kan belum nempel, muter ke bagian dalamnya. Nah, seret sampai sini. Sini nggak usah. Sampai sini. Baru yang di sini. Yang di sini juga sama, seret. Puter lagi. Nah, sampai sini. Dah. Paham ya? Kemudian wa fi ba'di nusakhil matni ilal mirfaqaini wa yakunu mashuhuma bi darbataini. Walau wada'a yadahu ala turabin na'imin fa'alaqa biha turabun min ghairi darbin kafa. Kalau di sebagian redaksi diungkapkan mengusapnya itu ya harus 2 pukulan. Ya kayak tadi itu. 2 pukulan itu maksudnya 2 kali tepuk ke debunya. Yang pertama, tepukan pertama untuk wajah, yang kedua untuk tangan. Sekarang misalkan tidak ditepukkan ke begini sama debunya, tapi hanya ditempelkan saja begini. Walau wada'a yadahu ala turabin, kalau hanya sekedar ditempelkan begini, namun debu yang halus ini mampu menempel di tangan, itu juga sudah cukup. Jadi tidak harus dibeginikan, tidak harus dipukulkan. Kalau sekiranya ditempelkan debunya sudah ikut, sudah cukup. Warabi'u at-tartibu, yang keempat adalah tartib. Tartib berarti berurut. Yang tadi itu berurut, tidak boleh loncat-loncat dari niat terus ke wajah terus ke kedua tangan. Fayajibu taktibu mashil wajhi ala mashil yadaini sawa'un tayammama inda hadasin asghara au akbara. Maka wajib mendahulukan mengusap wajah atas daripada mengusap kedua tangan. Baik dia melakukan tayamum untuk hadas kecil ataupun hadas besar, sama harus tertib. Walau taraka tartiba lam yasihha, karena ini merupakan fardu, ya, maka kalau tidak tertib tayamumnya tidak sah. Wa amma akhdhu turabi lil wajhi wal yadaini fala yushtaratu fihi tartibun. Nah, sedangkan mengambil debu untuk wajah dan kedua tangan ini tidak disyaratkan harus tertib. Tidak disyaratkan harus tertib. Sehingga falau daraba biyadaihi daf'atan ala turabin wa masaha biyaminihi wajhahu wa biyasarihi yaminahu jaza. Sehingga andai saja seseorang ini melakukan pukulan pada debu dengan kedua tangannya hanya sekali, terus dia mengusap dengan tangan kanannya pada wajah, terus wabiyasarihi yaminahu, dan dengan tangan kirinya pada bagian tangan kanannya, maka boleh. Paham nggak? Nggak paham ya? Jadi begini, seret satu ya, bareng daf'atan satu kali, untuk wajah satu begini seret, yang satunya untuk tidak masalah. Yang penting wajah dulu, baru tangan. Setelah itu dibalik. Tadi tangan kanan dipakai untuk wajah, yang kiri pakai tangan. Pukul lagi harus 2 kali. Seret. Yang kiri sekarang ke muka bagian kirinya, terus tangan kanan ke sini. Paham? Ini masih tergolong tidak masalah, masih sah. Kemudian sekarang sunnah-sunnahnya itu tadi ada 4 untuk fardunya tayamum. Sekarang sunnah-sunnahnya tayamum ada 3.
Wa sunanuhu ayat tayammumi salah satu asya'a wa fi ba'di nusakhil matni salatu hisalin. Yang pertama at-tasmiyatu membaca bismillah. Wa taqdimul yumna mendahulukan anggota tangan minal yadaini dari dua tangan daripada alal yusra anggota tangan yang kiri. Wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi mendahulukan bagian atas daripada yang bawah. Tadi kan sudah sesuai dari atas dulu, terus kalau tangan dari sini mendahulukan yang atas daripada yang bawah. Yang terakhir karena cuma 3 adalah muwalah, muwalah cepat-cepat. Wasabaqa ma'naha fil wudu. Pengertian muwalah cepat-cepat sudah dijelaskan di dalam bab wudu. Masih ingat enggak bab muwalah? Muwalah dalam bab wudu masih ingat enggak? Masih. Gimana prakteknya itu? Gambarannya? Apa itu? Itu tasfek namanya. Muwalah itu cepat-cepat. Sunnah cepat-cepat dalam bab wudu masih ingat enggak? Yang penting tidak sampai kering itu masih tergolong cepat. Wa baqiya lit tayammumi sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat minha naz'ul mutayammimi khatamahu fil dharbatil ula. Amma tsaniyah fayajibu nas'ul khatam fiha. Dan masih banyak kesunahan-kesunahan tayamum yang disebutkan dalam kitab yang lebih luas keterangannya. Di antaranya adalah melepas cincin. Ini sunnah. Pada pukulan pertama ini sunnah untuk melepas cincin. Berarti pukulan pertama maksudnya tepukan pertama debu. Ini kan untuk wajah. Ini masih sunnah melepas cincin. Cewek-cewek yang suka pakai cincin atau cowok yang suka pakai ini cincin, sunnah dilepas saat tayamum ketika mengusap. Tapi ketika mengusap tangan wajib dipakai. Wajib dilepas. Kalau di saat mengusap wajah hukumnya sunnah melepas cincin. Saat yang kedua kalinya mengusap tangan wajib melepas cincin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.